Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurang lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, di sini saya akan membuat tugas, yaitu membuat video mata kuliah tafsir Tarbawi, yaitu menjelaskan tentang surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin kepada yang punya rumah dan memberi salam kepada penghuninya. Ya, demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin ke rumah tersebut. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Jadi di dalam ayat ini ataupun asbabun nuzul ayat ini adalah ayat ini diturunkan ketika seorang muslim, seorang wanita Ansar datang dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di dalam rumahku dengan keberadaan yang terpasih, dan aku tidak suka ada seseorang dengan keberadaanku, dan aku tidak suka ada seseorang pun yang melihatku, tidak dengan orang tua, tidak pula seseorang anak. Tiba-tiba ayahku masuk padaku dan seladala ada dari keluargaku yang tiba-tiba masuk sementara aku dalam keadaan. Bagaimana ya Rasulullah yang aku mesti perbuat? Maka turunlah ayat ini. Di sebuah asbab nuzulnya adalah ketika seseorang wanita yang berada dalam rumahnya, maka apa yang mesti dilakukan oleh Rasulullah? Maka turun ayat pada Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada rumah tersebut. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil sebuah pelajaran. Maka di dalam asbabun nuzul ini ataupun di dalam ayatnya, di dalam ayat 27 sampai 29 ini surat An-Nur dapat kita tafsirkan atau dapat kita melihat tafsirnya di dalam kitab Al-Misbah. Menurut tafsir Al-Misbah, di dalam ayat 27 itu menjelaskan bahwa sebelum memasuki rumah seseorang hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu. Allah menuntun kamu dengan tuntunan ini agar apa? Agar kamu selalu ingat bahwa itulah yang terbaik buat kamu. Karena kamu pun enggan didadak oleh pengunjung tanpa persiapan dan kerelaan. Dan dilanjutkan dalam tafsir ayat 28-nya.
Jika kamu tidak mendapatkan seseorang pun di dalam rumah, seandainya kita tidak mendapatkan seseorang pun di dalam rumah, yakni rumah yang kita kunjungi, atau tidak ada yang berwenang mengizinkan atau yang berwenang melarang kamu masuk ke rumah tersebut, maka apa tanggapan kita? Maka jangan masuk di rumah tersebut, yakni sebelum mendapatkan izin dari wenang, kecuali maka kamu melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dan jika dikaitkan dengan kaum, dan jika dikaitkan kepada kamu oleh penghuni dan siapapun, kembalilah saja. Maka kembali, karena tidak seseorang pun boleh masuk ke rumah tanpa ada seizin penghuni, ya. Apalagi setiap orang yang punya rahasia yang enggan dilihat dan atau diketahui oleh orang lain. Maka ketika itu ayat 28 ini menjelaskan, seandainya kita tidak mendapatkan penghuni rumah tersebut dan juga tidak mendapatkan izin dari orang yang mengizinkan tersebut, maka janganlah sekali-kali kita memasuki rumah tersebut. Dan dilanjutkan dalam ayat 29-nya, tidak berdosa dan tidak ada halangan agama serta moral atas seseorang untuk tidak meminta izin terlebih dahulu. Gunanya apa? Guna memasuki rumah, yakni tempat-tempat umum yang tidak disediakan untuk didiami oleh orang-orang tertentu, yang di dalamnya ada hak pemanfaatan untuk keperluan kamu seperti tempat peristirahatan, tempat berlindung, kedai, perpustakaan seperti supermarket, rumah ibadah serta hotel-hotel lainnya. Karena memang sejak semula dibangun telah disiapkan dan diizinkan untuk selalu mengunjungi. Beda dengan ayat 28 tadi dengan ayat 29. Ayat 29 ini tidak berdosa dan tidak ada halangan agama serta moral untuk meminta izin kepada tempat-tempat yang umum dimasuki oleh setiap orang, berbeda dengan rumah orang pribadi. Maka adapun relevansinya ayat ini atau hubungannya ayat ini dengan pendidikan, yang pertama adalah tentang pendidikan akhlak. Kenapa? Karena kita mengajarkan kepada sewa untuk menghormati orang lain, untuk menjaga privasi orang lain, untuk memberikan adab sebelum masuk rumah. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Itu adalah pendidikan sosial. Membiasakan siswa berperilaku sopan dalam berinteraksi sesama manusia. Memberikan sosialisasi kepada siswa, contoh sosialisasi kepada siswa yang tinggi, supaya apa? Supaya dia bisa nanti menerapkan baik di dalam keluarganya maupun di dalam masyarakat. Contohnya, ketika dia memasuki rumah, mengucapkan salam kepada ibu bapaknya, atau dalam bertamu mengucapkan salam kepada penghuni rumahnya, dan yang ketiga adalah pendidikan. Maka ini perlu ditanamkan dalam pendidikan sejak dini. Kenapa? Karena menanamkan rasa tanggung jawab dengan kesadaran akan norma-norma masyarakat. Karena itulah nanti membuat generasi-generasinya bisa lebih beradab dalam bersosialisasi dalam bermasyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.